Mendung menggayu di atas kota saat ku utarakan maksudku padamu, duhai kekasih. Berikan aku cintamu sedikit saja. Oke. Oh, Ditam. Selamat sore teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Dede Timawan di Susubu Podcast. Dan sore hari ini kita kedatangan dua tamu spesial sekali karena ini mereka adalah apa ya jenenge? Masternya musik Kota Malang. Maestro. Itu yang master. Ada ini masuk rambutnya putih, Mas Mame. Cek nom terus dari dia. Selalu muda dan Mas Danar Radian. Piye ini sekarang kita ngomong apa ini? Ini soalnya paling enom deh. Tema ini kan apa? Family ya? Iya. Karena memang mereka berdua ini adalah masih punya hubungan saudara dan jujur di dunia musik mereka cukup betul-betul membuat warna di musik Kota Malang lah istilahnya. Monggo, siapa yang mau duluan? Nanti siapa sisian? Ayo. Mas Mame, monggo. Mas. Sesepuh Bang, ngomong apa dulu? Ya, tentang musik Kota Malang. Mungkin dulu Mas Mame saya ingat itu ngawali, saya nggak tahu ini bener buka ya. Di ini Amsterdam jalan kali itu ya. Amsterdam jalan kali kan. Nah, ini dulu mungkin teman-teman sudah tidak ada pas itu. Iya. Lalu yang pindah ke Palan Trip ya. Itu Gano Pisang gitu lah. Ya. Ini nggak tahu ini apa disebut sebagai kehilangan tempat bersejarah musik Kota Malang di mulai. Betul. Monggo Mas, monggo. Berbicara tentang Amsterdam sebentar saja. Amsterdam dulu pernah dikatakan sebagai rumah musisi. Jadi seperti Syaharani, terus teman-teman yang ke ibu kota atau ke Bali pulangnya mesti ke Amsterdam. Kumpulnya di sana mesti. Iya. Sayang Amsterdam sudah tutup ya karena berbagai hal, tapi yang jelas musik jangan pernah mati. Jangan pernah mati. Itu tagline-nya begitu kan Iya, ya. musik jangan pernah mati. Lalu apa yang bisa dilihat dari Mas Mame sebagai musisi senior ya yang pernah di Kota Malang ini dan sampai sekarang? Karena sekarang teman-teman juga harus tahu bahwa lihat di YouTube ya, itu Mas Mame ini punya channel sekarang. Iya. Apa namanya apa Mas? Ini Mas Mame ya? Mame HR. Oh, Mame HR. Ya, coba dilihat dan jangan lupa selalu subscribe, like, and share. Iya, Monggo Mas. Kenapa kemudian seperti itu? Saya cerita diri saya dulu aja. Monggo. Saya mengenal musik karena memang saya sama Danar ini lahir bertumbuh di keluarga musik. Dulu kakek-kakek kami punya grup band namanya Live Indie. Itu mulai zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Nah, zaman Jepang ganti nama menjadi Pancawarna. Bukan ada punya sama Pentasona ya? Oh, bukan Pancasona pabrik kulit. Oh, enggak. Ya. Memang mulai kecil saya mulai menyanyi itu usia 8 tahun. Danar juga dididik sebagai musisi juga dari usia dini sampai sekarang aktif di dunia reguler. Yang main dunia harian gitu ya. Tepatnya mulai 86 kalau saya. Mulai 86. Itu langsung di Amsterdam apa? Dulu Amsterdam, Tiga Putra. Oh ya, Tiga Putra. Pernah sebentar di Toko Un dulu. Toko Un ya. Terus selama itu saya juga mencoba untuk menciptakan lagu original ya. Nah, ini yang saya kepingin dorong kepada teman-teman musisi di Malang, baik yang muda maupun yang jangan hanya bisa membawakan lagu orang lain, juga harus bisa karena berkarya. potensi itu ada. Malang itu punya besar ya. Wah iya, potensi itu ada. Saya yakin sudah banyak ya, tapi kurang dimunculkan. Harus berani, harus berani. Nah, mungkin apakah dengan
membuat channel itu sebagai bagian Mas Mamok mengkritisi teman-teman ya kudu kok ini loh Rek, mestinya berani begitu ya atau gimana? Enggak juga. Arah saya tidak seperti itu, malah yang gurui. Maksud saya yang pertama mendokumentasi apa yang sudah saya buat. Nah, setiap saya menciptakan lagu itu karo kekuatan apa mesti mulai goil tentang Kota Malang. Selalu ada kaitannya dengan Malang pasti. Iya, baik lagu cinta, baik masalah yang lain, baik utang-utangan. Iya, itu arahnya nang Malang gitu. Selalu nyangkut entah itu di syairnya atau mungkin di apa Iya, itu di pasti syairnya. Malang. Oh di syairnya terutama. Iya, di syairnya. Iya. Meskipun sudah saya sembunyikan apa Tetap muncul Malangnya muncul. Ada satu lagu yang saya ciptakan sebagai bentuk keprihatinan itu tentang Indro Kilo. Indro Kilo. Wah, ini Indro Kilo itu dulu museum ya di di belakangnya belakang museum. Nah, mungkin teman-teman sekarang melihat itu sebagai perumahan mewah ya. Iya, iya. Wilis Indah pokoknya. Iya, Wilis Indah, betul. Itu dulu kan tempat rekreasinya warga kota. Mulai zaman Belanda, iya, ada iya. kolam, kita bisa berperahu di sana. Oh gitu ya? Iya, dulu? benar. Aku ngai wis alang-alang tapi Nah. ono gore Iya, gitu iya, ya. iya benar. Ada kan itu ya? Iya, Pak Dewi. Ketika masyarakat itu berlibur, latar belakangnya itu Gunung Gunung Kawi. Iya, iya. Gunung Kawi. Sekarang sudah tertutup. Nah, saya gelo. Iya. Aduh, Maka gelo. saya menciptakan lagu Apa? Memori Indro Kilo itu. Oh iya. Dan Memang- itu sudah direkod dan sudah ada di YouTube-nya ada sudah ya? Belum, Oh, belum. Belum. Nanti tiba gilirannya ini nunggu. Oh. Dicoba apa gitu ya? Ya sembarang kalir. Sembarang kalir. Sembarang kalir. Lek gak ono coba kalir. Dia kan sekali. Beda ya, beda ya. Kan coba kaliran. Nah, ini tagline. Ya. Nah, lagi berbicara tentang job. Yang mempersatukan para musisi itu Job. job. Contohnya mungkin yang pernah dialami Mas Mamok misalnya. Lu iya kene Nah, itu latihan. buktinya rek semua masuk musik itu duduk apa tapi job. Ya. Contoh. Latihan sampai jelebut lek kan jobe. Ya tiwas loro ati. Lora hati. Latihan tok sampai pinter kan job. Oh, berarti durung pinter. Durung pinter, Kalau kasih job. jalan job. Ya, ini guyon. Tapi persatuan memang harus dikuatkan. Sekarang ini apalagi musimnya pandemi, saya rasa kita sudah berimprovisasi banyak ya, termasuk Bung Dedet dengan adanya podcast. Teman-teman kan pada Iya. banyak punya channel gitu. Iya, betul. Pelarian yang bagus. Oh, oke. Pertama, saya harap ada tujuan untuk memulihkan rasa kebersamaan. Betul. Itu yang penting. Terus tadi jangan lupa upayakan karya original. Jadi harus Ya. berani berkreasi sendiri ya. Iya, dengan masuk karya sendiri. ala karo wong ngawi mangga. Oh ya. Jadi tadi saya sempat cerita sebelum kita podcast ini, Mas Mamok tadi cerita kita potensi banyak, potensi itu banyak ya kan. Tapi kenapa kemudian muncul figur yang sekarang teman-teman lagi viral itu adalah Denny Cakman ya? Denny Caknan. Ya, itu kan dari kota Ngawi. Ngawi ya bukan saya merendahkan Ngawi atau lebih mengangkat Malang. Secara potensial musik jauh sekali sebetulnya. Tapi kenapa kemudian figur Denny Caknan itu bisa muncul di Ngawi? Nah. Karena mungkin ketika dia muncul maka seluruh Ngawi itu ikut bangga dengan seorang Komponen figur, masyarakatnya. komponen masyarakat bangga dengan Denny Sangat Caknan. mendukung. Sangat mendukung. Juga semua akhirnya subscribe semua. Ya. Itu jadi fenomenal, jadi viral juga kan kemunculannya. Tadi Malang mungkin Denny ini rok sewu. Jadi nah kemudian juga mungkin yang tadi dibilang sama Mas Mamok ya harus kudu bersama-sama gitu ya Mas. Iya, iya. Ini Danar sebagai junior. Ya, Kayak benar. junior, Danar itu junior adik. Musiknya. Mesti ala tak nyumet di sini. Iya. Nah. Get no. Oke. Ya mana Itu tak juga tekniknya kita. Ya, mana? Gini, kalau saya kira-kira di pondok iki aku lebih banyak bahas tarikh, sejarah. sejarah. Waduh, Mas Mamuk mau fikih ya. Oh. Oh, tauhid. Ntar aku mama udah tahu kita. Jadi Mas Mamuk, saya masih ingat beliau kita sama-sama dibersahkan oleh orang-orang keroncong. Jujur aja. Ya. Jadi Mbah Kakung saya itu juga mbahnya Mas Mamuk. Musisi keroncong. Mas Mamuk sama saya ini kalau di bahasa Jawa Mindoan. Mindoan. Bapaknya beliau dengan papa saya itu Misan. sepupu, misanan. Oh. Berarti kalau Bapaknya Mbak Mas- Andi itu ya? Oh, Oh, nah, iya. benar. Mbak Andi, ya. Nah. Mas Mamuk, bapaknya mbah saya orang keroncong, bapaknya Mas Mamuk orang pure orang keroncong, dan saya kagum sama beliau-beliau. Saya mbah saya, papa saya sudah ke art rock karena papa saya sudah era doktrin ini. saya Beatles, The Beatles sama Yes, Yes. ambil ELP, ELP, ya, Emerson, Lake and Palmer. Jadi
saya didoktrin iki pokoknya Lagu sing enak iki. kudu gitaran. Band sing enak iki. Waduh. Kumpulannya aja nih Ogles, Iya. Lu juga sih lu itu emang Mas. Berarti kan ya. Lexi. Lexi. Ya. Ya. Sampai Boys sekarang ini ya. Ya, Sampai Diraja. termasuk Mas Yan Antono. Ya. Sahabatnya Om Pap- saya, papanya Danar ini. Jadi kecil saya Om Yan Antono, Om Abadi Susman Iya, Pak Susman. Nah. itu gitaran flamenco sama papa saya. Aku mau ngiler tok karena nggak bisa dan akhirnya tapi saya akhirnya pindah agama dari gitar ke keyboard. bukan keyboard itu elektron jadi Elektron. ada upper keyboard, lower keyboard, ada Segel. bassnya. Ah. Mas Mama dulunya main pertama di Amsterdam itu 86 beliau main di saya nggak zaman itu Tiga Putra. Mas Mama masih zamani sama Om Bambang Leman, Om Winarno, Mas Win ya. Mas Win, ya. Mas Tommy almarhum. Untuk Mas Tommy almarhum. Oh, iya, iya. Saya baru menangi Mas Mama itu 87. Saya naik sepeda balap Tapi ke Amsterdam. Ya, waduh tuh. Ya, saya Ya, tahu. Mas Mama main itu saya main pertama lagu Hello Dolly. Ngiringi beliaunya ini dengan pucat-pucat ya opo. Karena main tidak fokus karena diredek di depan di sepeda aku hilang. Iya, sepeda pancal. Dan tidak punya uang dan waktu itu dibelikan Mas Mamo itu Coca-Cola. Saya tidak akan lupa sama dia. Iya. Dan waktu itu saya secara keluarga malah nggak dekat karena gaulnya beda-beda. Gaulnya beda-beda. Akhirnya 89 saya suka tidak suka saya terjun di musik. Saya sudah mulai kerja pelan-pelan, kerja dalam arti saya jadi substitut ganten-ganten itu wis. Player seniornya gak iso, aku wis benar. Pokoknya wanita. Wanita lah. Tetap dengan itu tadi agama keyboard tadi ya. Agama keyboard akhirnya. Ya karena saya dulu akhirnya kecil saya disekolahkan ke YMI, jadi Yamaha Musik Indonesia. Dan akhirnya yang salah satu pengajarnya juga saya juga Om Luki Kiret. Luki Kiret. Joko Luki toh. Surabaya. Mas Rudi Luki. Akhirnya Om Luki, saya sempat ke Om Bubi sebentar karena memang saya piano otodidak. Akhirnya saya main. Nah, akhirnya berjalan beriringan Mas Mamo dengan sebagai solis ya. Solois ya wis Mas Mamo sembarang ditabuh wis saat itu. Jadi masih ingat Mas Mamo nyanyi Love Me Like There's No Tomorrow gitu Freddie Mercury. Saya masih ingat rambutnya gondrong. Rumahnya di Tidar. Wah, saya sebelum tahun 89 Mas Mamo itu ke rumah saya. Waktu itu ibu bapak saya ngontrak di Sukun Permai. Mas Mamo ngasih semangat saya pakai Portason keyboard kecil Yamaha wis gak karu-karuan. Duwene iku det. Duwene iku ngasih semangat saya. Beliau naik Super Cup hitam waktu itu. Masya Allah saya ingat Greg. Itu aku merintih Mas Kudu nangis. Masya Allah. Ojo nangis, aku nangis gitu. Awak dewe iki padha-padha lho gembengan ya. Jadi beliau ngasih semangat saya. Ayo Nal, bilang ke bapak saya, Om, kebetulan ini yang enggak KKN enggak enak. Bapakku orang kereng. Tapi ponakan kecintaan itu iku lho. Jadi aku mangkel. Jadi apa itu? Jangan salah ya pokoknya mama itu cari-cari bapakku repot ya. Tapi Masya Allah. Itu sampai akhirnya saya turun. Tapi zaman itu player masih sedikit ya istilahnya ya. Sedikit sekali dan nggak banyak yang kayak Mas Mama itu sembarang ya main saya nyanyi nih. Dan akhirnya kita ada kejuruannya. Ono sing ngajar musik, ada yang performer, nggak semua musisi itu performer. Ada yang bikin lagu. Mas Mamet yang saya tahu mulai dulu wis gaya lagu. Sudah bikin lagu sampai hari ini nggawe lagu dan saya lebih banyak roto apa ya. Kalau di studio saya lebih banyak pemain orang belakang layar. Saya ngisi piano, saya ngisi keyboard, saya ngisi string session, ngiring-ngiring. Nggak seperti Mas Mama. Kok arranger sedikit-dikit lah. Saya juga dulu banyak belajar sama Mas Wiwi karena saya dulu pernah di Wiwi Music Band tahun piro itu. Nah itu Mas Mamo tetap bergulat tapi tag-nya sama dengan yang semuanya bahwa saya tetap selama kita bergandengan tangan gak akan pedot. Dan memang kita bersatunya karena job. Tapi job itu juga bisa motong kita loh. Motong menit. Seduluran. Juran-juran itu gara-gara job ya. Iya. Dede juga pelaku dulu soalnya. Job yang tidak berimbang. Nah makanya kalau kita nggak itu jadi sebetulnya keluarga kita tuh ya kalau dihubungin jadi keluarga dekat ya itu banyak pemain-pemain. Iya. Mas Rafil CS, Mas Rafil, Mas Risa, Mas Arif, Yuda itu Mas Yuda Sasret itu yuk kerabat dulu Jagalan. dari kerabat dari kami dari papa saya dari Jagalan.
dari ibu saya mungkin golongannya Om Luki dan macam-macam dulur ketemu. Dari kalau dikumpulkan memang itu lihat di GPN keluarga Bisa. iya. Jadi muncul dia memang bukan dibikin-bikin keluarga. Oh, secara apa? Historis keluarga. Toko dangdut Melayu. Om Hari itu pemain keyboard senior Andalannya dangdut. Lama. Andalannya Malang itu ngetop dulu Om Hari dulu. Dan beliau yo ke kita ini kalau ketemu waduh rek, aku jelek kon minder rek, main kuis mek ngene-ngene tok gak iso Om. Ngomong topan sampean atau ngene. Sama mesti kan Jakarta untuk main orkes dangdut band orkes Melayu yo, Mas ya. Ya, Zaman dulu. Ya, ada banyak rekamannya sama Elvi, sama toko-toko lama. Ya. Serem itu. Ya, itu tadi. Ya, kuncinya ya Mas ya. Kerabat kami itu memang jadi aktif di musik. kita saudara kita ya keluarga besar. Dan saya masih merasa berdosa di keluarga besar saya karena saya paling tidak endorse main keroncong karena basic. Dan main keroncong itu susah sekali. Ternyata susah ya. Ngambil groove-nya susah, soul-nya belum dapat. Gak iso. Mas Pamo iki sakti. Gue kepingin iso grup cinta aku sepenuh hati. Mas. Iya. Soalnya aku cuintan nang kowe. Iya, Mak. Wis ngene Percayalah. Ngene kudu Apa nangis. sih? Iki podcast lho iki. Aku ngomong ngono iku kudu nangis. Iya. Karena wis tekan. Oh, kopi sih ya. Iya, apa? Iya. Terus lalu lihat perkembangan sekarang nah. Jadi sekarang kan kamu itu ikut di Saya masih- sebuah DKP lah gampangannya gitu. Ini jadi karena saya berangkat, saya bisa ngomong karena pelaku, saya juga orang reguler, saya juga orang big stage, panggung besar, main panggung besar, sampai akhirnya yang terakhir kemarin 3 tahun yang lalu saya masuk di 133 keyboardis Indonesia yang rekor dunia main di Jakarta. Yang dari Malang cuma 8 saat itu. Saya, Siapa? saya Om Abadi Susman, Estu masuk ya. Estu, Estu. Popo, Oh, Popo ya. terus Jati, Jadi Vibes ya, Jati. Baye lo. Baye masuk tapi Oh, nggak Baye. datang waktu itu, Oh, nggak bisa datang. iya. Enggak, yang masuk tapi nggak datang ada 2. Hah? Baye sama Mas Edi Taromi, Edi. Elpa Mas. Oh, iya. Karena ada Iya, keperluan. Terus Koko Bambang Wijanarko, anaknya Om Jati, iya. Om Jati Kusumo. Itu kita main di sana membuktikan bahwa Kota Malang itu punya nama. Tapi herannya ya, Ya, ini coba. musik itu seremi musik bagi saya. Waktu kita ke sana, kita bicara musik, bicara kontekan Malang, kontekan Surabaya, kon Jakarta. Nah. Di sana yang tersaring bukan asal dari mana kita main, bukan skill kita yang serem, siapa yang serem, enggak, attitude sampai sana. Ya. Dan kelemahan sekarang musisi, sumpah ya, attitude dok. Kau nak main ini serem, ada saya main serem-serem ya. Attitude tuh macam-macam loh. Kenapa saya bilang attitude? Kayak kon bener-bener lo enggak, justru aku main tahu nyontoh attitude jelek, aku emosional yang main. Ya Mas ya, Mas Mamu loh. Saya, gini teman. Aku hubungan dengan Mas Mamu. Iku anggite mulus-mulus sama situ loh. Loh tahu tukaran. Wah, tukaran. Gak sopo-sopoan buri-burian. Tapi jenenge cinta itu meneng lho yo. Manten gak patut. Ya gak patut ngono lho. Ngerti ya? Anjir. Iku cirinya podcast malah harus ada gitu. Oh, iya. Karena itu dialek. Ya, betul. Dialek ya, Ya. bukan si bayar rasan-rasan Iya, ya. kita memang Jadi bicara apa bersama adanya. itu pernah gak sopo-sopo dia temen ya. Mergo di sini gak barengan apa? Aku kalau Kudu di sini. kita diajari keluarga kita nggak boleh kudu ya. Nah. Cuman emosi pas ibu, emosi gak nyopo wis. Pasti aku nang sebuah manten, ono wedding gitulah. Manten yang main Mas Mamu. Aku mari tukaran 4 hari sebelumnya di sebuah event juga. Tukaran wis. Sampai mau weso wis. Dan saya alhamdulillah setelah itu besoknya saya ke rumah beliau. Saya itu alhamdulillah saya itu dididik mulai kecil orang yang gak gengsi itu jauh 10. Tak jauhi 10. Yo nangis. Yo nangis. Mari lu aku duduk rokok det. Jancuk. Lah tukaran sing ngelu mesti wong tuane kene. Iya. Lah posisi arek iki rek. Lah posisi arek iki. Apalagi dia kesayangannya papa saya. Oh ya. Kamu ngapain? Warna apa? Kamu tukaran le mamamu, masmu, gay. Oh, mana? Tapi tanpa diperintah bapak saya minta maaf. Jadi kita tuh, tapi ya cepat mau karena cinta ya. Dan kita ini juga berlaku untuk dulur-dulur yang yang lain. lain. Enggak cuma kita aja. Adik-adik juga terinspirasi oleh hubungan. Gak enak-enakan biasa. Ya. Loh, temenan nih. Mulai masalah fee,
masalah waktu main, Masalah latihan. masalah sing rentan itu latihan juga. Gak teko. Oleh gayane tok, ya songlis repertoire. Waduh songlisnya sak mene, set main di kene. Teko iki rasan-rasan, Det. Yo opo posisi diam putih. Hati gak sudah latihan, rasan-rasan. Rasan-rasan abe ngomong sih gak penting, ngomong makelaran apa ini apa itu ya itulah suka duka musisi. Tapi waktu on stage kita on stage Ada perform. No problem. Profesional kita. itu profesional ya mungkin ya kedidik profesional karena saya dulu kumpul 89 ini main bareng wong tuwek-tuwek. Jadi saya terlatih wong tuwek ya iso puri. Ya. Tapi wong tuwek iki kok ojo didelok puri karyanya keren, cara dibangun. Saya belajar banyak dari beliau. Saya enggak malu. Jaga profesionalitas di atas panggung itu yang penting. Iya. Lu berantem temenan, lu serius tapi ya kayak teman-teman ya, cuman ya gak enak lah, apalagi kita saudara ya. Saya belajar banyak dari beliau dan para senior saya yang lain. Saya tidak pernah sampai mati, insya Allah gak akan lali sama beliau-beliau semua yang pernah ngajari saya. Bahkan sing tahu gegeran lah, tak jauhi sepuluh saya kira aku lebih ini 10. Jadi kunci kalau teman-teman musisi sekarang ngomong, duh, iki loh contoh attitude elek biyen. Iki lho iso berubah, berarti kalau lebih iso berubah lah. Ya. Dari kita dulu keterbatasan alat. Oh ya. Tapi Mas Mama alatnya bisa kayak. Lha iki gak iso beli iki. Ayo ngomong sampe saiki. Bu. Ayo. Lha iya iki. Kita rokokan di sini. Iya, sudah tuh. Ngono. Terus sama lihat perkembangan teman-teman dari dunia musik dulu di Mas Hama dengan suasana dan situasi seperti dulu, terus kemudian sekarang. Saya kan Mas Hama juga memotret atau melihat, mengawasi dan melihat memantau lah istilahnya. Terus itu bagaimana dong Pak? Ini perkembangan yang cukup baik atau bagaimana? Piye? Untuk musik modern, Malang ini sudah jauh melangkah ke depan. Karena begini, dulu saya pernah diundang untuk diskusi dengan beberapa budayawan, termasuk tokoh-tokoh tradisional, musik tradisional, terus teater tradisional, tokoh ludruk, jaran kepang, gamelan. Ya mohon maaf, mereka itu kan merasa kurang diperhatikan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah. Tapi untuk membesarkan hati mereka, saya bilang begini, wis salah, bro, mosok kalah karo arek ben-benan. Gitu. Loh iya, arek ben-benan itu SMP, wis nuangis gulung kuming, pundut no gitar aku kan gitu ya, ambil kosot tuh. Nggak perlu seminggu kosot wis. Itu kono gitar. Begitu dapat gitar, dia mencari sahabatnya. Kan ini ke drum kan latihan mereka. Anak-anak band kalau latihan itu nggak ada yang berani, sudah menjadi peraturan yang tidak tertulis. Grup A latihan, nggak mungkin grup B ini akan ganggu. Paling lihat di kaca studio itu aja. Beda dengan keroncong, mohon maaf. Keroncong kalau latihan grup lain datang Ngomentari. langsung gini, oh Pak Handoko, monggo katuran pinarak Pak. Iki panjenengan pegang ini. Loh gitu. Ini dari grup lain loh. Oh Bu Siti, monggo Bu nyanyi. Jadi di sana kekeluargaannya kuat, tapi secara musikal enggak. Akhirnya gara-gara itu jadi begitu. Makanya keroncong itu cuman itu saja, gitu loh. Cuma perkembangannya lambat jadi. Beda sama anak-anak SMP, ben-benan. Ada igusnya, ada. Tadi misalkan si Irfan pegang bass, terus ada juga temennya yang datang Agung misalnya. Pan aku tak ngebas ya, pasti enggak dapet itu, enggak boleh. Keroncong boleh itu. Dan itu menjadi kayak jadi aturan gitu sih. Menyumbanggakan itu keroncong begitu ya. Nah, mestinya grup-grup keroncong itu seperti itu. Oh jadi Mas ya, lek keroncong itu latihannya wis jamming ya. Oh iya, latihan kok jamming. Aku tak seru iki. Ya aku barengan juga. Aku udah ngerti lek keroncong. Aku dulu mau mencoba merubah mindset seperti ini. Sulitnya setengah mati. Akhirnya bertumbangan seiring dengan usia, ada yang sudah wafat. Terus mindset yang lebih dulu aku punya grup keroncong ya. Itu pun enggak, kita bertahan sekitar 4 tahun lah. Terakhir ngiringi Syaharani, lagu-lagu jazz yang kita keroncongkan. Itu siaran di
TVRI Surabaya waktu itu, terus running ke Jakarta. Sayang dokumentasinya nggak ada. Di TV Surabaya nggak punya dokumentasi? Ada pastinya arsipnya mereka. Tapi susah, soalnya tahun berapa? Tahun 85 itu. Apa memang penjauh itu yang gerel itu, ya gerel Nah itu. itu, memang Angel boleh ini. lagu-lagunya Cole Porter. Penyimpanannya juga kan pasti ya. Iya, zaman Iko ya. Ya makanya sensitif. Kalau digital saiki Enak. digital gampang. Nah waktu itu saya sudah punya kesadaran musik ini mau saya jadikan stimulus. Ini loh, bukan ini loh bermusik keroncong itu bukan, bukan dari sisi kreativitas, dari sisi tadi Danar menyinggung tadi attitude kan macam-macam, tidak tentang kesopanan saja. Yo. Ya itu tadi, kalau keroncong latihan, misalkan tunas irama latihan, terus irama abadi, personelnya datang. Oh sudah, Bu monggo panjenengan nyuwanten. Ayo gitarnya dipegang dulu. Gitu. Anak-anak band kan enggak? Enggak, ya. Nah, kenapa band bisa menjamur di Kota Malang? Salah satunya itu. Bisa ada keroncong, kenal- peletes wis. Keroncong anak muda itu ngarek pecel malam di ini Lembang itu. Itu di grup keroncong Mas. Itu tuh sama yang sekarang di viral di YouTube itu jenenge apa sih? Viral. Iya, anak muda-muda ini main lagu Malang. Malang. Kos kates apa? Biasanya di mana? Manggung mereka di mana? Kalau Sabtu saya ingat di warung santai itu. kos kates apa? Ono kos gitu loh depannya. Oh, enggak. Itu anak muda keroncong. Tapi dulu era tahun 90-an itu Mas Mamek itu di Regen yang memprakarsai keroncong modern Triple G. Iya. Kenapa saya tahu? Karena ada 3 outlet di Regen saat itu, ada One Show, Chinese One Food, Show, ya, Chinese Restaurant, Indah. Pojok Indah ya, coffee shop itu, Iya. terus Cheers. Saya di Cheers jam 8, Mas Mamek mulai jam 7 udah di situ. Jadi aku saat dulu kan dulu Mas Mamek, Mas almarhum Mas Nyaris ya Mas ya. Iya. Giolanya. Keroncongan ya latinan ya. Terus keroncong yo terus sampai Triple G, terus Mas Mamek kalau nggak salah bikin Elbama, elek bangunannya Mamek. Aku sih ini ingat, Iya. Elbama, Iya. Elbama. Jadi yo keroncong yo latinan waktu itu, punya ciri khasnya itu. Wonge sak ndok wayak sing main. Oh, akeh Mas. Grup Latin ya. Pakai waktu itu keroncong ya bayangin. Ya. Jadi dan itu kalau bagi saya itu wih jake aku main mungkin saat itu ya aku main lagu serem-serem di Cheers memang Cheers bukanya jam 8 malam Mas Mamu sudah standby di situ happy hours jam 7 sampai jam 10 dan sing yang tamunya banyak Mas Mamu itu request itu melek tum mantep ya didik soalnya mau ngakeh. Bisa dibilang Elbama itu grup Latin pertama di Kota Malang. Iya, grup Latin pertama. Setelah kakek-kakek kami ya, Live India. Ini video ya. Muncul Elbama itu. Terus setelah itu muncullah NTT Voice. NTT Voice. Nah, teman-teman itu. NTT dulu masih yang formasi pertama main di Cheers juga itu Umbu, masih Iya, Umbu. Umbu. Yang sekarang bertahan tinggal Darwin sama Andre ya, yang Iya, Andre. Yang orang lama. Yang lama. Ya Andre. Ya Andre, Darwin. Darwin ini baik. Ini ya, itu yang Darwin yang dulu mulai zaman dulu. Jadi Kalau dulu kan Kons ya. Bang Kons ikut ya, Kons. Ya. Ya Kons. Itu jadi saya pun akhirnya nge-mix main di Mas Mamu itu. Dan alhamdulillah meskipun kita seduluran ya. Di band apapun job itu kan sopo. Pas Mamu itu gitu nar kon MD nih di job iki. Music director. Ya itu. Jadi profesional gak dulu yang kuadike. Adik Mindoan gak ngurus di band apa. Mas Mamu ini Elbama itu gabung ke saya. Alabama semua itu gabung ke saya waktu Danar and Friend. Waktu ngiringi Bob Puli ada event Mas ya. Ya. Itu Mas Mama profesional sekali saat itu. Iki tahun 2000 itu. di timku. Jadi Yo, komunitas Tembang Kenangan, event terbesar dari komunitas Tembang Kenangan kita yang bikin itu. Bob Puli. Di Kartika Prince ya. IO-nya Key Production itu Ya, K Production. ada Ibu Anita Anita Hadil, Hadil, ya. Ibu Hilaria Fitresari, Ya. Ibu Yaya. Oh ya. Iya. Iya, segini sudah kan gue udah. Iya. Aku sunat pun ngono. Lah iya. Sesuk aku tak kayak salam nang NTT Voice. Iya. Halo Darwin, Ardi, Yani, selamat berjuang. Yudi semua, Ardi, keren. Oh, banget. Iya. Itu legend juga. Itu grup keren karena saya cinta sama mereka nih, NTT Voice. Saya datang
Saya datang, saya pernah di Lebaran itu. Nar itu kumpul di mana tempatnya Yudi. Aku itu baru buka pagar itu tahu aku yo. Danar email itu istrinya Yudi drum. Danar datang, Om Danar datang, Om panggilnya Om semua kan gitu ya. Kini teko itu saya keren, aku sampai nangis itu mereka nyanyi buat saya Salawat Badar. Wah, keren itu NTT Voice. Tentu dari Mas Mamo yang mengalami masa di saat itu dan sampai sekarang memantau. Ini yang menjadi pertanyaan juga, jadi saya penasaran gitu. Tentu Mas Mamo juga pernah lihat bahwa teman-teman di dulu, saya tahu saya, ketika teman-teman beberapa entah artisnya, entah pemain musiknya atau vokalnya, setelah pindah ke Jakarta baru top. Kalau saat itu mungkin seperti itu. Nah kita kan dengan era digital sekarang ini, kan batasan kota sudah atau batasan wilayah sudah jadi tidak berarti lagi. Karena di dunia digital itu kan semua bisa menjadi saat itu bisa jadi semua. Iya. Kira-kira menurut Mama dulu Malang nggak bisa berkembang, apakah sekarang ada kemungkinan itu? Selalu ada kemungkinannya, apalagi dengan teknologi sekarang. Saya pernah katakan begini, ibu kota bukan segala-galanya. Sebagai seniman kita harus mampu berkarya dimanapun kita berada. Karena di ereng-ereng Gunung Semeru pun kita bisa bikin studio rekaman. Kalau memang itu menjadi orientasi, ya, memarket itu tidak harus di Jakarta. Nah, cuman mindset masyarakat kita masih begitu. Jadi masih penganut habis paham pop. Ya. Jadi sopo sing tutuk Jakarta dianggap bayarannya mesti gede. Karena terkenal dan sebagainya. Dan itu dibuktikan dengan munculnya Didi Kempot. Didi Kempot bukan orang Jakarta. Tapi orang Jakarta meminta-minta untuk Didi Kempot punya jadwal. Iya kan? Itu bukti. Nah, sekarang tinggal meningkatkan daya juang saja dari teman-teman di Malang ini. Daya juang, kita saling berdiskusi, ya apa enake. Nah itu. Jadi yang kebersamaan ini yang harusnya menjadi muncul lah. Rukun, kompak, itu harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Sering-sering ngobrol lah. Sering-sering ngobrol. Setelah Mila Mas biasa ada deh pengajian. HP gua apa cari ada. Oh iya, bentar deh. Aku lupa juga satu orang yang berperan tadi di apa? Yang 133 keyboardis Indonesia, Mas Wiwi. Wiwi Mas Wiwi Voice. Itu Wiwi GV, itu ketua kontingen. Ini nanti hari Sabtu ini ya, ada reuni ya. Ketua kontingen waktu itu dan 9 orang kalau saya hitung karena juragannya acara saat itu komandannya adalah Mas Doni DSS. Doni DSS ya. Nah, aku ya Malang, siap. Jadi kita kuat saat itu. Mungkin teman-teman juga nanti akan sekarang melihat bahwa di YouTube ya, di channel YouTube sekarang juga lagi naik daun dengan konser 7 ruang ya. 7 ruang. Mulai pertama memang dari artis Jakarta, tapi kemarin kemudian muncullah teman-teman bisa lihat mulai dari teman-teman SMA maupun teman-teman nanti yang sekarang disebutkan tadi Gang Voice tadi ya. Ini band kembangan Kota Malang dulu. Ikut merajai juga. Nah, itu adik kelasnya Gang Voice kan namanya Bawi Kasuben ya. Bawi Kasuben. Jadi habis main di Pulau Sari biasanya dipanggil kepala sekolah. Iya. Dan zaman dulu tulung-tulungannya biasa loh. Iya. Saya pernah bantu teman-teman band SMA lain waktu saya di SMA 8 pernah. Kita sama Bawi Karsu baik hubungannya sampai kuliah. Itu yang kurang wis. Aku cek lali sekarang ketua FOM itu Wahyu KCMT. Kecamatan. Ya, Wahyu Kecamatan. Kecamatan. Aku lagi ngarani Wahyu Kecamatan. Jadi Wahyu Kecamatan. Wahyu. Nah, itu penggerak salah satu generator musisi Malang. Iya. Itu pernah karena rame. Kita kan lagi rukun ya. Jadi bandnya Unmer waktu itu. Waduh, bandnya Unmer Ronald. Oh iya. Wahyu keyboardisnya aku kan itu. Jadi saya harus pakai topi. Itu biasa hal. Mas Mamo dulu yang angkat musiknya ABM. Iya. Saya masih ingat. ABM itu bawa antaranya kena zaman Mas Mamo atas-atasnya kita deh waktu itu beliau. Yang bantu sama Widya Gama main show di Pulau Sari kita bantu. Satu lagi Mas Wiwi, terima kasih karena saya itu juga salah satu Mas Wiwi GV, salah satu orang yang berperan di kehidupan musik saya sering dilibatkan, sering gabung bareng taman tahun gak enak biar. Iya. Tadi disebutin sama Mas Mamo di Pulau Sari ya saya. Di Pulau Sari. Nah, jadi kita dulu pernah punya tempat fenomenal dan sebagai barometer saat itu ya. Siapa yang bisa naklon Pulau Sari, wah itu berarti hebat. Ya. Bahkan sekelas God Bless pun pernah hancur di Pulau Sari ya kan. Iya. Nah, itu kalau gedungnya, kalau dulu jujur aja ikon musisi yang iso main kalau di resto, sing iso main di Amsterdam serem. Iya. Wis mek ngono tok. Karena ngumpulin di kono iki. Iya, dulu seperti yang saya bilang
artis-artis musisi Kota Malang yang berkarir di Jakarta. Kalau pulang ya mesti ngumpulnya di situ. Iya. Memang. Mereka kayak punya janjian yang tidak tertulis bahwa kalau ngumpul di situ mesti ketemu koncone. Iya, pasti. Betul gitu. Makasih Pak Oki. Iya. Oke, terima Oke, kasih. Rambut putih podo. Sayang kalau sekarang harus tidak ada ya. Iya. Sangat disayangkan sekali. Eman. Pulau Sari. Sama ceritanya dengan Indro Kilo. Sama, itu loh. Jadi Indro Kilo tempat rekreasi orang-orang Kota Malang. Bahkan dari kabupaten sering datang di sana dulu. Iya, Mas. Terus lewat kebijaksanaan Umki Pak Sugiono, papanya Mas Edi Rumpoko. Ketika beliau wali kota, Indro Kilo itu dijadikan youth center. Pusat kegiatannya pemuda Kota Malang. Mau olahraga apapun di sana. Ada amphitheater. Ya. Ada amphitheater. Di sana saya pernah antar perguruan tinggi ya. Juara vokal grup dulu, terus juara lawak. Pernah itu baca puisi. Saya mewakili ABM waktu itu. Sayang terus hilang. Indro Kilo berubah fungsi. Sekarang ini ya semua orang sudah tahu. Sama seperti Pulau Sari juga gitu ya. Makanya kita lagi menantang ini para pejabat. Punya nggak kebijakan yang gedung kesenian yang cukup representatif? Nggak usah aneh-aneh. Seperti gedung Cak Durasim di Surabaya. Punya akustik bagus itu. Betul. Iya, Bagus. Iya, benar. Kita nggak punya. Kalau misalnya dibilang Kenaro Enggak. jauh. Malah olahraga ya. Iya, soundproofingnya kurang. Oh iya, kalau untuk betul, kalau musik memang Terlalu mungkin Akustik bau. ruangannya. Ya, enggak masuk. Akustiknya nggak kena. Ya. Mestinya harus ada gedung Khusus, gedung kesenian Gedung ya, kesenian, yang harus dibikin oleh wis wayahe Malangi. Ya, karena bagi potensinya seperti itu dan sudah menggoreskan di sejarah musik Indonesia ya. Nah, Nama-nama musisi Malang ini kan cukup diakui secara penuh. jadi gini, ayo tala pemerintah, ojo golek mboisi dhewe tapi mboisno para seniman. Soalnya mboisno para seniman Malang ini otomatis pejabatnya dinilai sangat boys. Oke. Mek ngono tok. Oke, terima kasih Mas Mama. Ini tadi saya pikir sudah cukup pas sekali. Ya, toh. Nah, nanti mungkin kita juga bisa melanjutkan di episode berikutnya karena kayaknya dowo ceritanya. Ya. Dowo ceritanya nanti mungkin boleh nanti bergabung kita dengan teman yang lain ya Mas Mama. Iki mah aku karo Danar mek ngomongno Itu lah. mek isine lemari siji. Iya. Padahal lemari ini wakil 12. Bila perlu nanti aku bawa piano kecil. Nah, Boleh, itu. nanti nggak apa-apa. Sama nanti mungkin ngajak kalau saya pingin nanti Mas Mama boleh diusulkan di berikutnya di podcast berikutnya mungkin senior secara apa ini kita harus adil secara genre juga. Iya. Mungkin dari apa ya cewek yang Oh, kira-kira Vindi. Senior. senior. Oh, senior. Yang angkatannya sampean. semasa dengan Oh, Mas Mama. GP. Sopo? Tata. Lebih ke arah Mbak Cipi lama di Jakarta juga sih. Iya. Enggak di Yang sini. enggak, tapi yang incas langsung kan ya bisa kayak Mbak Tata, Iya. bisa kayak Yang maksudnya yang mengalami di Malang. Kalau Oh, Mbak iya, Cipi kan ngalamin banget itu. pindah ke Jakarta, ya kan. Bahwa dia memang Malang iya memang. Oh iya, Mbak Tapi Tata, Mas. yang Ya, di Malang. iya, Kayak Mbak Mama Tata ini kan sama aja ya? enggak bergerak. Banyak. Mbak Tata, Mbak Ani Kusno sudah ke Surabaya, sudah. Ya nanti siapa aja lah. Mbak Susan. Mbak Susan, Nanti mungkin bisa Mbak diajak ngobrol. Iin. Mbak Iinnya Mas Sigit. Oh, iya. Ibu Iki, Mama Gigi, Mama Gigi. Mama Iya, iya. Kiki perlu. Itu. Ya enggak apa-apa disampai masih gede pisan. Iya, Pak. Iya. Karena mereka saya yakin juga sama eranya ya istilahnya. Iya. Mereka mengalami yang itu tadi tongkatnya kan dari Amsterdam Resto kalau saya tahu gitu. Selain tempat lain belum ada, Amsterdam Resto menjadi tempat jujukan nih musisi iya. Malang kan. Nah, itu bahkan yang di luar pun kalau dia libur dia pasti ke sana langsung. Gitu. Iya. Engko lek kate ditutup ngomong aku. Aku kate ngekek quote. Oh, boleh. Nah. Boleh. Get no. Nah, Iya. Nah, sekarang ini agak lucu. Kalau Mas Mama tetap konsis di bidang musik dan mencoba berjuang di bidang musik. Ini agak ada pengkhianat yang di sini. Menjadi PNS gitu ya. Loh, sama lu PNS lu. Pensiun sudah. Iya, bisa Nah, tahun ya. sekarang saya lagi fokus ke dunia punk. Oh. Pensiun. Nah, Danar sekarang gini. Iya. Ini tadi juga ada, memang pernah berada di dalam juga, dan tentu yakin setahu dari dulu beberapa kepala daerah atau mungkin kepala dinas yang tertarik dengan teman-teman musisi lalu mengajak mereka menjadi bagian dari mereka. Dulu waktu itu kabupaten ya nari langsung ya. Terus sekarang benar Mas Edi di Batu, jadi Mas Adi juga nari beberapa teman musisi kayak siapa sih lanangnya bukan si Density, si rada lembeng, rada melambai. Lupa aku. Sopo ya? Density, tetap main Density kalau baca ini.
Oh iya ya. Iya kan di Batu, baru Astin, ya kan? Astin, Arema Voice. Astin harus saya tunggu ini ya. Sama ibunya aja kalau boleh ya, sama ibunya juga diajak podcast. Itu ya apa? Artinya sekarang itu masih tetap seperti itu, kalau saya kok nggak ada ya sekarang. Siapa maksudnya ini? Ya yang di musisi dijak awalnya mungkin. Oh gitu. Kalau saya dulu masuk PNS bukan karena dari musik, malah saya nggak dikenal sebagai musisi dulu. Kan Jadi tuyul barang tuh. jadi saya ngajak. Oh. Akhirnya saya mengajak teman-teman karena memang waktu itu dibutuhkan, kebetulan teman-teman ini kok pas ya, teman-teman juga Pas bisa. sarjana. Oh. Sesuai yang dibutuhkan. Dibutuhkan waktu itu dibutuhkan, akhirnya masuklah beberapa temen, akhirnya dibawa ada Pak Dedi, ada Velani, ada Ayu Mintil dan macam-macam masuk ke Kabupaten Satu ya. Saya pun yang membuat saya sekarang susah bukan susah sebetulnya, karena tugas sejak saya PNS di provinsi di pengawasan ketenagakerjaan di spesialis K3 safety, jadi ngurusin safety. Jadi ngurusin safety sekarang ini yang bikin susah hanya waktu. Jadi kalau zaman dulu ya Mas, mungkin PDAM, PLN, BUMN, PNS dicari orang-orang berprestasi seni olahraga. Seni dan olahraga ya. Seni dan olahraga ya Mas ya. Rekrutmen di pemerintahan itu dulu sama sekarang agak berbeda. Kalau dulu kan kapasitas kita sebagai apa dan mereka membutuhkan apa. Terus semakin kesini orang nggak melihat itu. Jadi kalau you pengen masuk jadi PNS, ya melok tes kecuali kalau kemampuannya memang luar biasa ya, pernah menang bisa diusulkan oleh pimpinan daerah. Sekarang kan sulit. Susah. Kalau mungkin sekarang susah. Kalau saya dulu, bayangin saya dengan S1 sarjana saat itu, saya masuk Sukwan, bawahnya honorer. Sukwan dulu 4-5 tahun, honorer 2 tahun setengah, baru CPNS, baru PNS. Jadi nggak langsung yang PNS, dan orang baru tahu saya main musik ya setelah 2 tahun saya dari Sukwan. Tahunnya ada lagi gaya survei, ada lagi ngitung secara teknik gitu aja, teknis gitu aja tentang ya apa lah. Nah, itu jadi nggak lihat kalau padahal zaman itu senior saya banyak, sing kiper, sing iki pemain voli, sing iku apa ya, waktu angkatan saya masuk Sukwan dan PNS itu jarang yang dari musik jarang. Setelah bawah saya baru ada ya wis. Tapi disesuaikan, pasti tetap disesuaikan kebutuhannya apa. Pemain musik ya, ya bisa nyanyi, bisa nge-drum, bisa nge-bass, bisa gitar. Basicnya apa? Basicnya sarjana ekonomi, itu baru basicnya accounting, baru bisa. Mungkin yang sekarang masih gitu. Di mana? Karena perbankan mungkin. Oh, perbankan. Perbankan mungkin masih. Ya mungkin. karena nggak terikat ya. Nggak. Tapi ya tetap, SK-nya nggak bukan pusat. tapi tetap Mas, sepertinya tetap diusulkannya ya. Basicnya. Tetap basicnya lah Mas, kan kalau Fresh graduate-nya dilihat. dari apa dia? Iya sih. Tetap dilihat itu. Iya. Kalau saya dulu kan begitu direkrut cuma 2 tahun langsung PNS toh, PNS. Tapi nggak selalu enak. Nggak selalu enak. Iya. Jadi kalau kita ngomong pemerintahan, kepala kita itu sukanya apa? Iya. Katakanlah kita direkrut karena kemampuan kita di bidang musik. Ya. Begitu kita jadi PNS beneran, pimpinan kita ini nggak seneng musik. Jadi rap juga. Maka bisa jadi sing gene di ini mau dipindah ke iso. Bisa gitu ya. Ya, makanya saya pindah ke kota supaya saya nggak sedih pindah. Aku ngalami Dulu itu. kabupaten. Iya, aku ngalami itu. Jadi atasan saya langsung sukanya atrok. Atrok, Iya. R&B suka, hip hop suka. Tapi yang atasan yang tertinggi senangnya campur sari. Sampai saya masuk direktur ke band campur sari. Keringatan gobis aku main campur sari saya. Makanya. Loh, campur sari musik keren loh ya. Iya. Saya suka, saya penikmat banget campur sari. Cuman harus penyesuaian. Tapi akhirnya kita dipercaya. Besnar, alatnya apa? Cuman itu aja. Cuman ya itu mungkin jalannya harus lewat situ. Tapi alhamdulillah kita tetap kalau saya terima kasih juga para atasan saya dulu sangat mentoleransi saya bekerja di musik. Sampai saya gini, loh, Nar, Pak Taufik waktu itu Mas ya, Pak Taufik,
Terima kasih Pak Taufik kalau Bapak melihat. Saya tidak akan lupa sama Bapak. Alumnus ITS Surabaya. Orang pinter. Orang pinter sekali. Kamu kalau siang bisa nggak siang main musik? Iya. Kamu kerjakan aja yang ini RAB, ini anggaran rencana, ini anggaran sama konstruksi ini. Kamu kerjakan. Ada jadwal nggak? Ada Pak, kafe. Benar waktu itu Sinema Cafe. Oh, Sinema Cafe. Ya, Alam Depannya Plaza. lengkap. Sudah, kamu isi di kono, nanti tidak apa-apa, tak kasih luang waktu. Tapi juga nggak enak-enakan saya karena sungkan ya, saya akhirnya bisa main cari ceperan lah rasanya. Udah, biar nanti akhirnya teman-teman Pemkab makannya di sana. 12 sampai jam 1 mesti nongkrongnya di sana, makan di sini makan kafe. Ada kerjasama. Itu kalau PNS dapat diskon. Jadi yang makan bukan level kepala aja yang nongkrong. Sampai pegawai dasar pun ya nongkrong bareng. Terus Pak ini izin, saya tidak mungkin main 1 jam Pak, mainnya kan minimal 2 sampai 3 jam karena ini ada reguler kalau siang. Tidak apa-apa, go ahead. Nah, beliau ngomong gitu. Tapi yang ngono, aku harus karena saya harus konsekuen, ya aku ngelembur dong. Iyalah, ngelembur jam 3 selesai, tadi baju PNS digantung, sudah pakai baju baju kaos yang lain, turun kita jam 3 waktu asar itu kita kembali ke Pemkab, kita kerjakan lagi. Dari kerjanya alhamdulillah ya enjoy waktu itu. Saya masih ingat pulang mepet-mepet, kalau pulang itu setengah 7 jam 7 malam. Kalau waktu itu ada main langsung sak gua pakaiannya atau pulang dulu ke rumah lihat anak istri. Wah, sama Niko. Atau sih anak pancon kan. Anak istri pancet tuh ya Mas. Maksudnya itu berubah. Saya Tadi gini lu nelfon lu. Terus berangkat lagi ya itulah. Dan kalau saya melihat teman-teman PNS dan waktu saya sempat jadi anak buahnya Mas Sigit. Oh iya. Ya di PU itu. Keren aja. Nah, karena Mas Sigit kasubag waktu itu. Nah, udah mulai nang. Kok gini main lho gini di Amsterdam. Oh iya Mas. Cepetan lho ini ngawur ya. Lu sampe nanti. Lho aku mulai mari gini. Pulang ya itulah ada kemudahan gitu. Tapi saya dilatih oleh atasan saya dulu itu bekerja temenan. Iyalah. Bukan memanfaatkan kesempatan. Bukan, karena apa? Di tempat kerja saya dulu waktu itu Menuntut itu. dan kita sudah difasilitasi, kita ngopi, ada di ruang kerja ada ngopi. Padahal aku belum PNS loh. On kopi wis nyepak, cemilan wis nyepak. Kalau makan harus kita harus ke kantin keluar. Jadi itu Mas Mama pun mengalami hal seperti itu kok. Iya. Dan atasan sangat zaman dulu ke orang-orang berprestasi di dunia seni dan olahraga, atasan kami di PNS sangat mempermudah. Tidak ada yang mempersulit. Tidak tahu kalau sekarang. Iya. Oke, jadi itu tadi yang sudah kita bicara panjang lebar mengenai musik, dan terakhir adalah soal bagaimana saya bilang ini ada bagian dari mereka untuk mensupport teman-teman musisi ya. Salah satu bagian aja. Tapi itu ternyata juga belum bisa memberikan suatu concrete solution untuk semakin membuat potensi musik Kota Malang ini menjadi dikenal ya kan. Iya. Ya, kita harus jujur. Sampai detik ini berapa band yang pernah rekaman yang misalnya aku ngerti ini Flanel, aku satu Flanel apa enggak kan? Ya banyak sebetulnya. Yang indie banyak. Yang indie banyak. Nah, itu nanti jadi bagian bahwa ya ternyata belum ada juga yang lebih dari itu sekarang. Ya kan? Nah sekarang dengan era digital ini semoga kita bisa temu solusi. Plus juga dari pemerintah tadi kita kehilangan tempat-tempat. Betul. Ya, berekspresi tadi ya kan. Betul. Tempat-tempat para musisi ini mengekspresikan karyanya. Jadi kita underline-nya dari Mas Mamo karyanya. Jadi padahal setahu juga Mas Mamo, sepengetahuan kami juga teman-teman Malang punya karya yang bagus-bagus sebetulnya. Cuman itu ternyata belum mendapatkan saluran yang tepat lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, seperti janji saya, kayaknya ini pembicaraan akan berlanjut dan mungkin akan ada banyak tamu-tamu juga yang diundang dengan berbicara yang sama tentang musisi Kota Malang. Monggo Mas Mamo, seperti janjinya tadi sebelum saya tutup ini ya. Monggo. Kota Malang ini potensinya boys. Ya. Saya cuma mengingatkan saja berdasarkan pengamatan saya berpuluh-puluh tahun. Lek Kota Malang kepingin boys, maka yang harus dimboisi seni budayanya dulu. Seni budayanya dulu yang harus dimboisi. Untuk politik. Bukan politiknya. Untuk politik. Bukan politiknya. Oke, itu Mas Mamo. Terima kasih banyak Mas Mamo, Mas Danar. Kita jumpa lagi di lanjutan ini. Masih kita akan lanjutkan. Saya janji sama teman-teman, kita lanjutkan podcast ini dengan episode berikutnya. Dengan lebih banyak yang kita undang, kita banyak bicara tentang musik Kota Malang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oh Isam. Lagu nutup? Kakak. Oh, enggak. Ayo wis. Bukan takut piano.
Oh iya, iki